Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Benarif Widiansyah dengan NIM G111230045. Di sini kita nggak bikin tutorial praktikum dulu ya teman-teman. Kita mau bikin jurnal, review jurnal. Sekarang kita buka PPT-nya dulu ya. Di sini. Terus habis itu di sini. Ini double tabus enggak. Oke, jadi ini uh, jurnal yang akan saya review. Jadi ini judulnya. Nama jurnalnya Journal of Data Mining and Information System, dan judul artikelnya Implementasi Information Technology Infrastructure Library Domain Service Strategy pada sektor perbankan di Indonesia. Penulisnya ada Jody Ivana Salim, Karen Onji, dan Kelvin Garcia dengan volume 2 nomor 1 tahun 2024. Sekarang kita masuk ke tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitiannya adalah meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi mereka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat agar dapat terus bersaing dengan perusahaan perbankan lainnya. Karena dengan teknologi yang tidak henti berkembang, perusahaan-perusahaan di sektor perbankan kini semakin bergantung pada teknologi informasi untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan aman bagi pelanggan mereka. Sudah banyak ya contohnya ya teman-teman, kayak m-banking dan lain-lain. Lanjut, subjek penelitian. Ada nih, ada perusahaan perbankan Bank Bapas 69 Magelang, Bank XYZ cabang Perawang, dan Bank Mandiri Taspen cabang Kediri. Berarti ada 3 ya teman-teman subjek penelitian kali ini. Lanjut, sekarang masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang mereka gunakan yaitu pengumpulan data. Teknik dalam mengumpulkan data pada paper ini adalah untuk menggunakan studi pustaka. Berarti mereka merangkum jurnal ya teman-teman. Dalam metode ini, penelitian dilakukan dengan cara melakukan suatu pencarian dan pengumpulan data terhadap literatur yang ada kaitannya dengan topik yang diteliti. Literatur ini dapat berupa buku, arsip, majalah, artikel, jurnal ilmiah, makalah, laporan, ataupun dokumen-dokumen yang berasal dari internet. Jadi nggak cuma jurnal ya teman-teman, mereka mengumpulkan data-data dari sumber-sumber yang lain. Nah, berikut adalah beberapa proses yang dilakukan dalam metode studi pustaka. Nomor 1, menemukan suatu masalah atau topik. Nomor 2, mencari sumber informasi. Nomor 3, membaca dan mengevaluasi sumber informasi. Dan 4, menganalisis dan membandingkan hasil evaluasi. Nomor 5, menulis dan menyusun makalah. Lanjut. Nah, alur dari penelitian jurnal ini berdasarkan dari cara dilakukan penelitian, sehingga langkah-langkah penelitian ini dimulai dari studi literatur, identifikasi masalah, bercabang dari menemukan tujuan masalah dan menemukan pertanyaan penelitian, terus masuk ke mengumpulkan data service strategi pada sektor perbankan ya tentunya, terus mempelajari data, melakukan komparasi data dan pembahasan dan kesimpulan dan saran. Itu langkah-langkahnya. Habis itu ini pengertiannya. Apa sih studi literatur dan lain-lain ini. Penjelasan alur-alur di atas, seperti saya bilang, studi literatur adalah langkah pertama yang dilakukan untuk menemukan data-data yang menjadi suatu permasalahan
yang diselesaikan. Jadi mereka harus menemukan data dulu untuk di dijadikan proses ya, diproses. Terus habis itu mereka harus mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah dilakukan untuk menemukan masalah yang ia dapatkan setelah melakukan studi literatur. Berarti mereka harus menemukan data-data dulu, habis itu diidentifikasi nih masalahnya apa. Terus identifikasi masalah dilakukan untuk menemukan permasalahan yang terdapat setelah melakukan studi literatur untuk menemukan jawaban yang akan tertera di bagian kesimpulan. Terus habis itu menemukan tujuan penelitian. Setelah menemukan pertanyaan penelitian, maka akan ditemukan langsung tujuan dalam penelitian ini. Mengumpulkan data. Sesi selanjutnya adalah pengumpulan data, di mana data yang akan diambil berdasarkan dari sektor perbankan dan juga berdasarkan keywords, yaitu service strategy. Terus selanjutnya mempelajari data setelah data didapatkan. Berarti mereka harus paham materinya dulu ya, datanya dulu. Maka perlu terlebih dahulu mempelajari datanya untuk sesi selanjutnya. Gitu. 7. Melakukan komparasi data di data tahapan ini. Melakukan komparasi data tahapan ini adalah tahapan utama dari penelitian, di mana akan dibandingkan kembali data yang didapatkan untuk menemukan jawaban permasalahan dari penelitian yang dilakukan. Terus pembahasan dan kesimpulan. Tahapan ini adalah tahapan bagian setelah komparasi seperti persamaan data, kumpulan hasil penelitian data, apa yang didapatkan dari data, dan lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, nah ini masuk ke topik utama, hasil dan pembahasan. Evaluasi tata kelola teknologi informasi di Bank Mapas 69. Berarti kan nanti yang akan kita bahas itu ada 3 dari dari mereka itu ada 3. Ini yang pertama dari Bank Mapas 69 Magelang. Yang pertama itu Service Portfolio Management. Cakupan Service Portfolio Management adalah SS1 atau Introduction, terus SS2 yaitu Service Management as a Practice, SS3 Service Strategy Principles, SS4 atau Service Strategy, dan SS6 Strategy and Organization. Metodologi SS1 dan SS2 sudah diaplikasikan secara khusus untuk memperkenalkan strategi layanan teknologi dan sistem informasi perusahaan melalui program pelatihan secara berkala bagi para pegawai yang baru direkrut, para staf dari berbagai pendidikan dan penunjang bisnis. Pada metodologi SS3 telah berisikan proses kerangka kerja dalam service sistem informasi perkreditan, manajemen, portofolio, dan keuangan. Dan metodologi SS4 yang ditetapkan oleh perusahaan dengan pertimbangan keras terhadap pemasaran, di mana sasaran pasar mereka adalah mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta peluang bisnis lainnya. Metodologi SS6 merujuk kepada peran dan tanggung jawab para pegawai yang berinteraksi dalam sistem informasi perkreditan, di mana Bank Bapas 69 melakukan pengelolaan sumber daya manusia atau SDM secara kesinambungan yang dilakukan dengan melakukan follow up kepada pegawai agar dapat mengembangkan mereka serta menyediakan pelatihan rutin bagi pegawai. Seperti itu teman-teman, Service Portfolio Management. Selanjutnya Financial Management. Financial Management adalah SS5, yaitu Service
Economics yang membahas tentang layanan ekonomi dalam perencanaan strategis perusahaan dalam hal pembiayaan dan pencatatan transaksi. Dalam proses ini terdapat pemberian limit tergantung dengan besaran tanggung jawab para pekerja yang berguna untuk mencegah penyelewangan dana. Bank BPR Bapas 69 Magelang bertanggung jawab terhadap penggunaan dana untuk pengadaan hingga implementasi sistem informasi kredit. Berdasarkan data yang didapatkan, ditemukan bahwa organisasi telah melakukan evaluasi pembiayaan dan keuntungan setelah dilakukannya implementasi sistem informasi perkreditan. Seperti itu, teman-teman. Lanjut yang ketiga, demand management. Proses ini mencakup SS7 atau Strategy, Tactics, and Operation. Lalu SS8, Technology and Strategy, dan SS9, Challenge, Critical Success Factors and Risk. Metodologi SS7 diimplementasikan dalam perencanaan strategis yang disertakan dengan rencana taktis dan implementasi pada kegiatan terhadap teknologi dan sistem informasi telah berisikan pemeliharaan dan dokumentasi secara terus-menerus dalam rangka penelitian kualitas dari layanan. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang kedua, perusahaan yang kedua berarti. Audit TI pada sistem perkreditan online terpadu pada Bank XYZ cabang Perawang. XYZ itu maksudnya sensor ya teman-teman. Ini nggak tahu dari jurnalnya, nggak mau nyebut merek atau gimana. Ini jadi disamarin XYZ. Nomor 1. Perusahaan belum memperkirakan permasalahan yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari dan tidak merencanakan cara untuk mengatasi dan mencegahnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mungkin dapat menghadapi risiko yang tidak terduga yang dapat mempengaruhi pengalaman pelanggan. Nomor 2, perusahaan belum memiliki pedoman dan panduan kinerja untuk mengelola sistem layanan perusahaan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mungkin tidak memiliki standar operasional yang jelas dan struktur yang efektif dalam mengelola layanan yang diberikan. Ini bahaya ya teman-teman ya. Terus habis itu perusahaan belum melakukan perbaikan berkelanjutan pada pengukuran dan pemantauan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan secara terus-menerus dan dapat mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Ini kalau nggak ditanggulangi juga buruk bagi perusahaan itu sendiri ya. Terus nomor 4, perusahaan belum melakukan pemantauan dan kontrol pada layanan mereka demi pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini menyebabkan perusahaan kesulitan dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kualitas layanan mereka sendiri. Layanan yang diberikan itu juga bahaya banget itu, bisa bangkrut lama-lama. Terus nomor 5, perusahaan belum melakukan pengelolaan infrastruktur yang memadai yang dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan dan mengurangi efektivitas operasional perusahaan. Nah, yang terakhir nih, perusahaan belum melakukan manajemen stakeholder dengan baik yang dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan dan pihak terkait. Selanjutnya, pembuatan dokumen portofolio layanan teknologi informasi pada PT Bank Mandiri Taspen. Cabang Kediri nomor pertama, cabang Kediri masih belum dapat menerima keluhan nasabah dengan rapi dan terstruktur. Nomor 2, perencanaan, penjadwalan, dan evaluasi sosialisasi mengenai bank yang masih tidak rapi dan terstruktur. 3,
calon nasabah yang tidak dapat mengakses jadwal sosialisasi sehingga mereka tidak tahu kapan harus sosialisasi tentang bank tersebut terjadi. Atau dalam kata lain, sosialisasi tidak tersampaikan pada masyarakat. Nomor 4, kurangnya dokumentasi data mengenai permasalahan yang dialami nasabah yang dapat dijadikan bahan evaluasi perusahaan. Selanjutnya, nah ini perbedaan ketiga perusahaan tersebut ya teman-teman. Nomor 1, tadi ada apa ya? Nomor 1 itu ini Bank Bapas 69 Magelang. Bank Bapas 69 Magelang udah ada belum ada generating strategy, tapi udah ada demand management, financial management, service portfolio management, tapi belum ada business relationship, hubungan bisnis. Terus habis itu nomor 2 itu ada Bank XYZ ya, tadi yang disensor ya. Itu udah ada generating strategy sama demand management, tapi belum ada financial management sama service portfolio management, tapi udah ada business relationship. Terus nomor 3 itu ada Bank Mandiri Taspen. Nah, Bank Mandiri Taspen ini udah ada nih generating strategy, demand management, tapi belum ada financial management. Service portfolio management ada, tapi belum ada business relationship. Itu. Jadi ada kekurangan sama kelebihan masing-masing ya. Terus nama tabel 2 nih. Perbedaan jurnal mengenai sektor perbankan berdasarkan dari sistem yang digunakan. Tadi kan proses penentu service strategi. Ini ada service strategi apa. Terus ini sekarang beda lagi. Nah, perancangan sistem buat bank apa tadi lupa. Nah, Bank Bapas 69 Magelang. Bank Bapas 69 Magelang udah ada service strategi, perancangan sistem, pengembangan sistem, dokumentasi sistem, stakeholder management, sama risk management itu belum semuanya ya teman-teman, belum semuanya mereka terapin tapi masih sebagian. Nah, yang nomor 2 dari Bank XYZ tadi perancangan sistem udah, pengembangan sistem belum, dokumentasi udah, stakeholder management belum, risk management belum. Nah, yang terakhir ada Bank Mandiri Taspen, cabang Taspen ya. Itu udah ada perancangan sistem, tapi belum ada pengembangan sistem, dokumentasi, sama stakeholder management, sama risk management. Baru ada satu, yaitu perancangan sistem. Yang lain masih belum diterapin. Lanjut. Nah, dari kesimpulan akhir ini, pembahasan dan perbandingan yang telah dilakukan pada 3 perusahaan sektor perbankan yang ada di Indonesia dapat diketahui pentingnya untuk mengimplementasikan service strategi ITIL V3 demi memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan. Hal ini dapat diketahui dari analisis bahwa perusahaan yang mengimplementasikan service strategi pada perusahaan mereka dengan baik akan merasakan peningkatan pada efisiensi dan juga efektivitas dalam pelayanan mereka, yang ditambah dengan penghematan biaya yang tentu dapat membantu perusahaan dalam menentukan perbedaan diperlukannya juga dalam menggunakan 5 proses penentu dari service strategi ya. Dalam menentukan persamaan dan perbedaan dari ketiga jurnal, yaitu generating strategy, service portfolio management, financial management, demand management,
and business relationship management. Perusahaan yang telah mengimplementasikan service strategi dengan baik akan lebih mudah diandalkan bagi pelanggan. Karena pelanggan akan berkemungkinan besar untuk merasakan layanan yang nyaman, efektif, hingga aman. Sedangkan perusahaan yang kurang mengimplementasikan service strategi akan menghadapi banyak masalah, sehingga perusahaan harus dapat merancang sebuah service strategi yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan perusahaan secara sigap demi peningkatan layanan perusahaan. Jadi dari kesimpulan ini kalian bisa menyimpulkan bahwa kalau nggak ada service strategi yang baik, perusahaan itu akan istilahnya akan bangkrut lah, akan mengalami kebangkrutan. Makanya pengalaman dari tiga ini harus, kalau kalian punya bisnis atau apa, harus dijadikan pembelajaran buat apa sih pentingnya service strategi itu. Nah itu istilahnya, pentingnya service strategi itu buat menarik pelanggan dan juga mempertahankan pelanggan. Jadi biar pelanggannya nggak pergi dan juga nggak gampang bangkrut gitu. Oke, ini PPT-nya sudah selesai. Sampai jumpa hari Minggu buat video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila salah kata dalam presentasi kali ini di YouTube, saya mohon maaf kepada pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.